Hai semuanya, ketemu lagi dengan Ami dalam Ami mengulas buku, dan episode ini saya akan mengulas buku berjudul Secangkir Kopi untuk Relawan. Buku ini ditulis oleh Muhammad Al-Asir dan diterbitkan oleh Semesta Pro Media. Seperti apa ulasannya? Saksikan terus ya. Di hari Jumat ini semoga tetap semangat dan tentunya masih juga semangat untuk membaca buku. Nah, hari ini dalam segmen Ami mengulas buku, saya akan mengulas buku tentang secangkir kopi dan juga tentang kerelawanan. Buku ini tiba-tiba saja muncul. Sebenarnya udah lama ya ada di pustaka kami, tapi entah kenapa sepertinya minta untuk dibaca, dan pas banget tanggal 5 Desember kita memperingati Hari Relawan Internasional, dan juga buku ini tentang tsunami Aceh di tahun 2004, dimana ini bulan Desember ya, dan sudah belasan tahun juga peristiwa tsunami menjadi peristiwa yang memberi banyak pelajaran untuk setiap orang. Nah, saya langsung saja ke data bukunya. Lalu kita ke sinopsis. Saya akan baca bagian sinopsis dari buku ini ya. Wahid Nugroho, seorang aktivis mahasiswa, berangkat ke Aceh mengabadikan diri sebagai relawan kemanusiaan di samping usahanya menuntaskan penelitian skripsinya tentang konflik Aceh. Aktivitasnya sebagai relawan kemanusiaan menyeretnya tidak hanya pada konflik batin, penyanderaan oleh GAM, pemukulan oleh TNI, namun juga perjumpaannya dengan Intan, seorang relawan perempuan dari Aceh. Mampukah ia menghadapi semua itu dan berhasilkah ia menuntaskan penelitiannya? Nah, dari gambaran sinopsisnya kita bisa mengetahui bahwa buku ini bercerita tentang seorang Wahid yang kemudian berangkat ke Aceh. Jadi Wahid ini ada pemuda Jawa yang kemudian karena bencana tsunami, dia kemudian diutus oleh lembaga tempatnya melakukan kegiatan-kegiatan kemanusiaan di luar aktivitasnya di BEM, yang kemudian juga membuatnya banyak merenungi banyak menjumpai hal-hal yang di luar ekspektasinya. Nah, sebelum dia berangkat ke Aceh juga sebenarnya dia sudah mempersiapkan penelitiannya untuk meneliti tentang konflik Aceh itu sendiri. Jadi cerita ini kemudian membawa kita sebagai pembaca untuk flashback di kejadian 2004 di bulan Desember tanggal 26, tepatnya ketika bencana tsunami melanda Aceh. Lalu kemudian banyak relawan, banyak sekali organisasi dari berbagai penjuru dunia datang untuk membangun kembali Aceh. Nah, dalam kondisi pemulihan tersebut yang tentunya Aceh lebih dari 30 tahun berada dalam kondisi konflik, itu juga terasa masih di suasana tsunami beberapa bulan, bahkan digambarkan di sini masih terjadi penculikan, bahkan Wahid sendiri sempat diculik dalam buku ini. Ini sungguh berkesan karena membawa kita sebagai pembaca juga tidak hanya berada dalam situasi ketika gempa itu terjadi, tsunami itu terjadi, tapi juga pasca bencana tsunami. Nah, dalam buku ini ada banyak cerita yang kemudian membawa kita tentunya akan mendapatkan banyak pelajaran tentang menjadi relawan kemanusiaan itu tidak hanya sebuah panggilan jiwa, tapi lebih dari itu. Lalu kemudian kedua, tentang seperti apa sih orang-orang Aceh digambarkan dalam buku ini ya, aktivis-aktivis Aceh, perempuan-perempuan Aceh menghadapi kondisi selama konflik, menghadapi kondisi pasca bencana. Lalu yang ketiga, kita akan dibawa ke berbagai tempat yang ada di lokasi ini, khususnya lokasi-lokasi yang pernah terdampak secara besar, misalnya di Meulaboh, di Pulau Aceh, Banda Aceh, dan masih banyak lagi. Lalu kemudian keempat, emosi kita juga akan dibawa oleh penulis karena
membaca peristiwa-peristiwa yang menyayat hati, tapi juga ada peristiwa-peristiwa yang membuat tersenyum. Nah, kelima, untuk teman-teman yang mengetahui proses ta'aruf yang bikin senyum-senyum sendiri, ada juga digambarkan dalam buku ini. Intinya buku ini saya sangat rekomendasikan untuk pemuda-pemudi di luar sana yang mau memahami makna kemanusiaan, mau menunjukkan seperti apa sih menjadi pemuda-pemudi yang berani, bisa membaca buku ini. Oh ya, satu lagi, di buku ini juga ada pelajaran penting bagaimana membuat skripsi yang bukan sekedar skripsi yang hanya sekedar menunaikan kewajiban, tapi skripsi yang bisa membawa banyak makna, tidak hanya untuk diri sendiri tapi juga orang yang membacanya atau orang yang mendengarkan cerita dari proses skripsi tersebut. Nah, untuk teman-teman yang ada di area Banda Aceh dan mau membaca buku ini, bisa banget pinjam di Sekretariat Nomor Relawan Remaja di Pekanbadan. Dan teman-teman yang belum subscribe, silakan dukung saya dengan tekan tombol subscribe di bawah ini. Setiap hari Jumat teman-teman akan menerima ulasan buku dari saya. Oke, terima kasih, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya.